Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah, bidan yang paling ngehits di muka bumi. Wow. Di video kali ini tuh aku mau cerita tentang salah satu pelatihan yang paling lama yang pernah aku ikutin ya guys. Itu 10 hari, itu pelatihan APN. Itu adalah salah satu pelatihan yang wajib kita ikuti untuk membuka praktek untuk SIPB. Kita itu wajib, mau nggak mau kita harus ikut pelatihan APN. Dan pelatihan APN itu kan diperbaharui, pokoknya 5 tahun sekali kita ikut kayak gitu ya teman-teman. Makanya 5 tahun terus habis. Aku kan pernah dulu pelatihan APN ya waktu setelah lulus Akbid. Nah kan udah 5 tahun. Akhirnya tahun 2019 itu aku APN lagi untuk yang kedua kalinya. Itu di situ pengalamanku tuh benar-benar seru, terus melelahkan, menyenangkan, tapi juga berkesan. Dan di situ banyak banget ketemu temen baru yang umurnya di atas kita, yang umurnya di bawah kita. Jadi kayaknya nggak ada yang seumuran gitu loh. Terus rata gitu satu kelas nggak ada teman-teman. Makanya serulah. Buat kalian sih ya mungkin yang kayak pelatihan APN melelahkan gitu, tapi menurut aku nggak ada itu kok, nggak ada ruginya beneran. Biayanya juga gede, terus ya menyita waktu juga. Pokoknya banyak pelajaran yang diambil dari pelatihan APN itu. Cukup ini ya, menguras tenaga banget ya jadi bidan ya. Kita udah lulus terus harus APN 10 hari. Oke. Jadi aku mau cerita di sini ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk ikut pelatihan APN ya karena sertifikat APN ku itu udah melewati 5 tahun. Jadi aku memperbaharui sertifikat APN yang baru lagi. Jadi aku ikut dong daftarnya di P2KP. Biasanya info-infonya itu disiapkan dari grup IBI. Biasanya kan ada ya, kita pasti kalau yang ikut IBI pasti kita ikut grup IBI gitu. Nah di situ biasanya dikasih info siapa nih yang mau ikut APN kayak gitu, kuotanya sekian gitu. Terus ya udah aku daftar. Nah dari itu kan tempatnya di kota Tangerang ya P2KP-nya. Nah dari rumahku ke Tangerang itu sekitar 1 jam. Akhirnya aku daftar lah. Udahlah ditentukan harinya. Nah jamnya itu kan jam 7 sampai jam 5. Tapi kadang kan yang namanya penguji ya, dosen itunya biasanya melewati jam 5, kadang ada yang maghrib kayak gitu. Aku sih rata-rata pulang sampai rumah itu jam 7 malam. Aku berangkat jam 6 pagi guys dari rumah. Aku jam 6 pagi berangkat, nyampe tempat sana jam 7, terus pulang ke rumah sini jam 7 malam lagi. Jadi kayak aku udah capek gitu. Kayaknya baru tidur, bangun subuh aku langsung berangkat lagi kayak gitu. Itu rutinitas aku selama 10 hari. Aku kadang berangkatnya tuh pakai KRL ya, atau pakai motor. Pernah tuh pakai motor bener-bener ngantuk banget, capek banget, sampai kayak aku kan gantian nih sama temenku. Jadi aku berdua sama temenku berangkat, nanti temenku nyamperin aku nih. Nah terus gantian nyupirnya, kadang aku yang nyetir ya, ntar kalau aku ngantuk gantian nih, kita pakai motor 1 jam ke sana. Di sana tuh stay jam 7. Jadi kita itu di gedung P2KP-nya itu 4 hari guys. Aku inget ya 4 hari. Nah 6 harinya itu kita dibagi, kan ada puskesmas dan rumah sakit. Aku kebagian di RSUD sama puskesmas. Jadi 3 hari di RSUD, 3 hari di puskesmas. Terus pada saat diterjunkan ke lapangan itu ada target yang harus dipenuhi. Sekitar berapa ya? 6 apa 10 gitu. Nah, itu untuk persalinan normalnya ya guys. Tapi buat kalian itu yang nanti kayak aku nih ya,
APN itu nggak usah takut nggak akan terpenuhi target, pasti terpenuhi guys, karena kita itu praktek bukan cuma di satu tempat, satu atau dua tempat, tapi banyak tempat gitu, RSUD, terus puskesmasnya ada berapa kayak gitu. Nah, kita kan kuotanya nggak banyak nih siswanya, paling waktu itu sekitar 10 atau 15 orangan kayak gitu. Nah, misalkan 10-15 orangan itu kan biasanya sebagian ada yang sudah terpenuhi targetnya kayak gitu. Nah, yang udah terpenuhi ini biasanya menolong yang belum terpenuhi. Jadi misalkan aku di RSUD udah dapet, nah giliran di puskesmas itu banyak partus kan, banyak impartu. Nanti aku nelpon temen yang belum dapat partus, kita nginfoin siapa nih yang belum dapat partus, di sini ada impartu misalkan 3 kayak gitu, nanti mereka pada dateng kayak gitu. Jadi loncat-loncatan gitu loh teman-teman, di mana ada impartu di situ ya dikejar kayak gitu. Jadi nggak kita di puskesmas ini ya kita nunggu kayak gitu, enggak. Kalau APN tuh nggak kayak gitu, beda sama kita praktek. Bedanya tuh kalau misalkan APN kita hanya mengejar pasien persalinan normal, jadi di mana ada persalinan normal kita ke situ. Terus kalau misalkan di sini nggak ada, terus ada di puskesmasnya teman kita targetnya udah penuh, kita ke sana kayak gitu loh. Itu perbedaan antara APN sama praktek biasa. Waktu pertama kali ikut pelatihan tuh, ya Allah gimana ya ikut pelatihan lagi, mampu nggak ya sampai 10 hari ke depan kayak gitu. Sedangkan aku kan udah punya anak, waktu itu baru 1. Terus aku harus berangkat pagi-pagi banget. Nah, tapi di situ pas dateng ya temennya enak-enak sih ya, temennya sangat bekerjanya tuh bener-bener teamwork banget, satu tim gitu, enak lah. Jadi banyak teman di situ, kenalan, karena kan satu wilayah tuh cuman misalkan aku sama temenku kan 2, terus nanti di sana aku ketemu sama bidan daerah mana kayak gitu loh teman-teman. Jadi seneng lah beneran, terus ketemu temen baru, terus kenalan sama dosen-dosen juga yang sangat-sangat mahir dan menginspirasi menurut aku. 4 hari teori terus, jadi kita duduk nih dari jam 7, istirahat sholat doang, habis sholat istirahat kita masuk lagi, kita duduk lagi sampai sore, kayak gitu terus selama 4 hari. Nah, teori dan praktek lapangan tuh praktek sama pantom, ujian. Nah, hari keempatnya kita kan ujian dulu nih, kita diuji satu-satu, maju satu-satu kayak waktu mahasiswa kayak gitu. Nah, udah baru nih kita dapat jadwal untuk terjun di lapangan. Biasanya kita dapat info di grup 1-5 di RSUD, nanti 6-10 di puskesmas ini, terus 11-15 di puskesmas ini. Pokoknya dibagi, terus berapa hari sekali kita harus rolling kayak gitu terus teman-teman. Pokoknya nggak usah khawatir beneran. Setelah dijalanin ya APN itu, 1, kita banyak temen, yang kedua kita pasti ditolongin sama temen, memenuhi target. Nih infonya di sini kayak tadi aku ceritain ya. Jadi ini ada partus di sini nih, kalian datang kayak gitu. Atau tips aku ya, biasanya teman-teman aku waktu itu kayak aku juga nih, misalkan aku kurang 1 nih targetnya, aku ninggalin nomor HP, aku ngomong sama kakak perawat yang di situ atau bidan yang jaga, Kak, barangkali ada partus ya, aku mau rolling ke puskesmas sebelah misalkan, tapi barangkali ada partus, hubungin ya Kak, tolong ya, nomor aku gini. Jadi ditulisnya gini, siswa APN atas nama Sobah kayak gitu, terus nomor HP-nya, terus ditempelin di tembok, biasanya di tembok yang untuk jaga bidan jaga itu. Nah, kita titip pesen di situ, barangkali ada partus normal, kita dihubungin kayak gitu. Itu tips buat teman-teman siswa APN yang belum memenuhi target gitu loh. Terus ada pengalaman menarik apa ya? Pengalaman menarik banget itu sebenarnya banyak, cuman ini yang aku inget ya. Jadi hari-hari setelah aku udah melewatin hari-hari itu teori selama 4 hari di P2KP,
Terus aku udah melewati hari-hari praktek di lapangan juga. Nah itu hari-hari terakhir sekitar hari ke-7 apa 8 itu kan udah mulai lelah banget nih ya. Terus pagi-pagi aku habis subuh kan udah naik motor sama temenku tuh, kita sampai ngomong kayak gini, ya Allah, kayak langkah tuh kayak berat banget ya, lelah banget ya. Iya nih, pengen agak lama ya kesananya, kayak gitu tuh. Baru ngomong kayak gitu, ternyata di depan kita tuh ada ibu-ibu motornya kempes. Ya udah, itu kayak berarti kan itu kayak apa ya, Allah mengabulkan doa kita dong. Kita harus nolongin ibu-ibu yang depan itu yang banyak kempes. Akhirnya kita dorong, kita ikut nolongin. Habis kita nolongin kan sampai di tempat tambal ban itu ya, kita nungguin ibu-ibu itu ternyata nggak bawa duit, kasihan banget dah. Akhirnya kita yang bayarin untuk apa, tambal ban itu segala macem. Jadi intinya kita baru berdoa ya pengen nggak nyampe ke gedung dah, kayaknya lelah banget. Ternyata kayak gitu, ada depan kita ya ada ibu-ibu yang butuh pertolongan. Akhirnya kita bantu dulu, kan jadi lama kan, terlambat. Akhirnya kita sampai ke tempat praktek itu. Terus pengalaman lagi tuh, itu udah hari terakhir guys, itu udah hari terakhir. Aku inget itu aku udah seneng banget, udah pulang nyampe rumah itu kayaknya jam 11 malam loh. Itu karena kita pas itu nyelesain apa sih ya, pasien partus, pasien dirujuk-rujuk gitu loh teman-teman. Kita kan gak enak ya, masa mau langsung pulang, kita kan bantuin kakak-kakaknya dulu di puskesmas itu untuk merujuk. Jadi pasien ada berapa itu dirujuk, terus teman kita yang belum dapet kita teleponin pada datang. Pokoknya crowded banget lah di situ. Nah akhirnya selesai itu jam 11 malam aku pulang. Setelah pulang itu badan udah lelah banget, malam-malam. Terus udah kan, terus konsentrasi, ceritanya kan konsentrasi jalan pakai motor. Nah aku yang nyetir waktu itu, aku inget. Nah terus pas jalan aku ngikutin jalan kan, harusnya tuh aku lurus, aku belok kiri. Dan ternyata pas aku belok kiri ternyata apa ya, aku belok itu ternyata jalan tol ya. Ternyata aku masuk jalan tol. Oh my god, ya bayangin aja ya, naik motor terus ternyata masuk ke jalan tol. Itu kan aku sama temenku udah panik kan. Pas baru kita, untung kita belum jauh dari situ, jadi baru berapa meter terus aku langsung sadar di situ, kita masuk jalan tol tahu. Ya Allah, gimana nih, malam-malam kita beloknya gimana? Akhirnya aku pas keadaan lagi panik kayak gitu, kita langsung berhentiin motor, kita langsung mau balikin motor ke tempat semula lah, melipir gimana caranya gitu. Pas lagi kayak gitu paniknya, ada mobil yang lagi lewat terus ngeledek kita. Jadi pas mobil, nggak tahu loh, pokoknya sekeluarga atau segerombolan orang itu naik mobil, di samping kita yang cie salah jalan ya, kayak gitu coba. Oh my god, di situ aku udah tahu salah jalan, diledekin lagi. Kesel banget waktu itu aku sama temenku. Ya Allah, itu penumpangnya itu pada buka jendela mobil semua tahu. Terus abis itu rame-rame gitu kayak ngomong, cie salah jalan ya, kayak gitu. Ya Allah ya Robi, itu gimana sih? Jadi ya Allah, akhirnya kita putar balik, alhamdulillah lolos, kita menemukan jalan yang benar waktu itu. Pokoknya di situ itu pengalamannya. Oh ya, terus ada pengalaman lagi nih ya teman-teman. Aku pernah diomelin sama residen. Ini gara-garanya kayak gini. Kita kan biasanya kalau misalkan datang itu kan operan dong sama temen yang udah datang, operan ini pasien yang di bed 1 apa, di bed 2 apa, bed 3 apa, kayak gitu kan biasanya. Nah karena di RSUD itu hari pertama aku datang di RSUD itu ternyata bed semuanya full, itu ada pasien impar tuh semua. Udah gitu temen-temenku biasanya kalau misalkan yang APN ya, jadi begitu nolong itu langsung dokumentasi. Itu temen-temenku lagi dokumentasi semua, aku datang belum sempet operan itu semuanya udah pada lengkap semua. Itu
bed-bednya. Ya mau nggak mau aku baru datang ya langsung kayak diganjar dong. Aku datang terus aku sama temenku kan bertiga nih ya. Jadi satu shift kayaknya kita ketemu bertiga deh. Jadi yang satu kemana itu crowded banget. Nah, dilalah nih ya, kebetulan aku dapat kayaknya bed satu yang di pojok. Udah gitu pas aku lagi masuk set, belum tahu ini pasien apa, belum diobservasi segala macem. Nah, aku dipepet nih sama kakak bidan yang di situ. Dia mau nolong. Nah, aku bingung, ya Allah, Kak, ini pasien apa aja aku nggak tahu ya. Akhirnya aku mau keluar nggak bisa karena udah kepepet. Tahu kan yang namanya bed VK bangsal itu kan berjajar-jajar gitu, jadi kita kan sesek gitu ya, nggak bisa seleluasa itu. Jadi kalau udah kepepet di dinding, terus di sebelah kita udah ada bidan yang senior di situ kan, kita udah nggak bisa keluar ya. Udah kayak gitu, maksud aku tuh aku mau nanya ke temenku waktu itu. Jadi kan pasien yang di situ tuh ternyata udah ngeden gitu loh. Lah, udah ngeden. Nah, terus si bidan jaganya tuh ngomong, "Dek, tolong dong ambilin setengah koker karena ketubannya kayaknya belum pecah," apa kayak gitu. Oh ya udah. Akhirnya aku mau keluar kan nggak bisa ya. Pas di sini udah mau kala 2, aku bisa keluar. Residennya tuh ngomong kayak gini, "Ngapain kamu ke situ? Kamu mau ini ya? Kamu mau melarikan diri? Orang ini bayi udah mau lahir, kamu mau melarikan diri." Pas itu emang ternyata itu anencefal gitu. Nah, terus aku kan nggak bisa jawab ya. Ya Allah, di situ kayak aku ngerasa kayak tolol banget, kayak blown banget tahu di situ, sampai sedih banget mau nangis gitu ya. Sama temenku, "Udahlah, nggak apa-apa ya, namanya juga tadi crowded, gimana ya waktu itu." Sampai, "Ya kamu tuh orang ini udah mulai, kamu mau melarikan diri," ngomongnya kayak gitu. Astaga, bukan begitu dok maksud aku di situ sampai kayak gitu. Coba bayangin, belum operan, begitu datang udah lengkap semua, yang di sana sungsang, yang di sini anencefal, terus yang di sana ada apa. Jadi kita tuh begitu datang cus langsung mencar gitu. Gimana coba bayangan kalian? Coba kalian jadi aku, pasti kan apa ya, pasti panik lah kayak gitu. Terus ya Allah, udahlah. Nah, baru setelah udah bersih semua itu baru kita operan. Baru ketemu sama yang jaga yang itu, yang sebelum aku, alatnya naruhnya di mana, terus ini nyuci alatnya di mana, ini pasien apa, baru kita ngobrol di situ. Terus teman-temanku juga, maaf ya kak, belum sempet operan nih, soalnya gini-gini." Iya sih, emang nggak ada yang bisa disalahkan, soalnya memang kondisinya semuanya kayak crowded gitu loh, rame banget. Tahu kan ya, bayangin RSUD gitu loh, RSUD mana ada RSUD sepi ya kan. Buat teman-teman yang belum ikut APN, itu wajib guys, mendingan kalian itu nabung terus ikut APN. Dan yang udah lama ikut APN, udah lebih dari 5 tahun, itu ya mendingan ikut lagi untuk memperdalam ilmu, biar ilmu kita itu lebih bagus lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses terus buat kita semua. Bye.